Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reaktor Junior, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi hadir untuk Anda. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan seorang wanita yang menjadi teladan bagi banyak orang, bukan hanya dalam kehidupannya di dunia, tetapi juga di mata surga. Siapakah dia? Apa yang membuatnya begitu dicintai dan dirindukan? Mari kita simak perjalanan hidupnya yang penuh makna dan pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sebuah desa kecil yang dipenuhi dengan kasih sayang dan kebaikan. Di tengah-tengah desa itu, ada seorang wanita yang berusaha untuk menebarkan cinta dan amal soleh. Pernahkah Anda berpikir bahwa satu tindakan kebaikan bisa mengubah kehidupan orang lain? Inilah kisah Aisyah, sosok yang melalui setiap langkahnya mengajarkan kita arti sejati dari cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan menyelami makna yang lebih dalam dari setiap amal yang kita lakukan. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan ladang yang subur, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap hari, Aisyah berkeliling desa membawa makanan dan obat-obatan untuk para janda, anak yatim, dan orang-orang yang sakit. Dengan senyum tulus dan kata-kata lembut, ia menyentuh hati banyak orang. Aisyah lahir dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia diajarkan untuk berbagi dan peduli kepada sesama. Ibunya selalu mengingatkan, "Pahalamu akan berlipat ganda saat kau membantu orang lain." Kalimat ini selalu terpatri dalam benak Aisyah dan membentuk karakternya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Aisyah tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia justru semakin giat beramal. Setiap pagi, Aisyah bangun sebelum fajar. Ia memulai harinya dengan sholat tahajud, berdoa memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Dalam keheningan malam, ia mengangkat doa-doanya, "Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk berbuat lebih baik." Doa-doanya selalu penuh harapan dan keyakinan bahwa setiap amal baik yang ia lakukan akan menjadi bekal untuk hari akhir nanti. Setelah sholat subuh, Aisyah mempersiapkan bekal untuk dibagikan. Ia mengumpulkan hasil kebun yang ditanamnya sendiri, seperti sayuran segar dan buah-buahan. Dengan keranjang di tangan, ia berjalan menyusuri jalan setapak desa, menyapa setiap orang yang dijumpainya. "Selamat pagi. Semoga hari ini membawa berkah," diucapnya sambil tersenyum, dan senyumnya selalu mampu menyinari hati orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat Aisyah sedang membagikan makanan, ia bertemu dengan seorang anak kecil bernama Hasan. Hasan adalah anak yatim yang tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Aisyah menghampiri mereka dan memberikan makanan serta sedikit uang. "Ini untuk kalian, semoga bisa membantu," katanya. Hasan tersenyum lebar, sementara neneknya meneteskan air mata haru. "Terima kasih, Aisyah. Allah akan membalas kebaikanmu," ucap neneknya penuh syukur. Kebaikan Aisyah tidak hanya berhenti di situ. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Setiap bulan, ia mengadakan penggalangan dana untuk anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu. Ia mengajak teman-teman dan tetangga untuk berpartisipasi, dan selalu berhasil mengumpulkan banyak bantuan.
Bersama kita bisa membuat perbedaan, ujarnya penuh semangat. Suatu malam, setelah menyelesaikan segala urusannya, Aisyah menghabiskan waktu berdoa dan merenung. Dalam keheningan malam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah taman yang indah, dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan suara air mengalir. Di tengah taman, ada seorang wanita cantik dengan cahaya yang memancar dari wajahnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, Aisyah, kau adalah salah satu dari kami yang dirindukan oleh surga. Amal baikmu telah sampai kepada kami. Aisyah terbangun dengan perasaan campur aduk, antara bahagia dan terharu. Ia merasa seolah ada beban yang terangkat dari pundaknya, dan semangatnya untuk berbuat baik semakin membara. Ia pun bertekad untuk melakukan lebih banyak kebaikan, tidak hanya di desanya, tetapi juga di tempat-tempat lain yang membutuhkan. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah terus berusaha untuk membantu sesama. Ia mengorganisir penggalangan dana untuk anak-anak yatim dan membantu membangun fasilitas kesehatan di desanya. Kebaikan demi kebaikan yang ia lakukan membuat banyak orang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Aisyah tidak hanya menjadi panutan, tetapi juga menjadi cahaya di tengah kegelapan kehidupan banyak orang. Namun, di tengah segala kebaikan yang dilakukannya, sebuah cobaan datang menghampiri. Suatu hari, Aisyah jatuh sakit. Penyakit yang dideritanya cukup parah dan membuatnya terbaring lemah. Meskipun demikian, semangatnya tidak pernah padam. Ia tetap berdoa dan berharap agar Allah memberinya kekuatan untuk terus beramal, meskipun dalam keadaan yang sulit. Selama masa sakitnya, banyak orang yang datang menjuknya. Mereka adalah orang-orang yang pernah dibantu olehnya. Mereka datang untuk memberikan dukungan dan doa. Dari tempat tidurnya, Aisyah mengajak mereka untuk terus berbuat baik. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan waktu, jadi manfaatkanlah setiap detik untuk membantu sesama. Setiap kali ada yang datang, Aisyah selalu bercerita tentang pentingnya beramal. Ia berkata, setiap kebaikan yang kita tanam, suatu hari nanti akan berbuah. Jangan pernah ragu untuk berbagi, karena harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Kata-katanya menambah semangat banyak orang untuk terus berbuat baik, meskipun dalam keadaan sulit. Aisyah selalu percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap kesulitan. Dalam salah satu doanya, ia memohon, "Ya Allah, jika Engkau ingin mengambilku, ambillah dalam keadaan baik. Tapi jika Engkau masih memberiku kesempatan, izinkanlah aku untuk terus beramal." Doanya penuh harapan, dan keikhlasannya selalu tampak di wajahnya. Akhirnya, setelah berjuang melawan penyakitnya, Aisyah menghembuskan napas terakhirnya di tengah keluarga dan sahabat yang mengelilinginya. Momen tersebut sangat mengharukan. Banyak yang merasa kehilangan, tetapi mereka juga tahu bahwa Aisyah telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Suasana haru dan duka menyelimuti desa, namun semua orang tahu bahwa Aisyah telah pergi ke tempat yang lebih baik. Setelah kepergiannya, desa itu tidak pernah sama lagi. Orang-orang mulai menyebarkan kebaikan yang diajarkan Aisyah. Mereka mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan, sebagai penghormatan untuk Aisyah. Kebaikan yang dia tanamkan hidup terus dan menjadi warisan abadi. Masyarakat desa melakukan peringatan setiap tahun untuk mengenang Aisyah.
Mereka berkumpul, berbagi cerita tentang kebaikan yang pernah dilakukannya. Setiap tahun, mereka mengumpulkan donasi untuk anak-anak yatim, dan semangat Aisyah selalu menjadi pengingat bagi mereka. Kita harus melanjutkan apa yang sudah dia mulai, ujar salah satu sahabat Aisyah. Di tengah peringatan tersebut, mereka juga mengaji dan membaca Al-Quran, mendoakan Aisyah agar dijadikan salah satu dari hamba-hambanya yang dirindukan surga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal syaleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya ciptaan." Quran Surat Al-Bayyinah 7. Mereka mengingat kembali hadis yang berbunyi, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama." Ahmad. Kisah Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa setiap amal baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Setiap tindakan kebaikan yang kita berikan dapat mengubah hidup orang lain dan, pada akhirnya, dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Pesan moral dari kisah Aisyah adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam setiap tindakan kita, ada potensi untuk membuat dunia ini lebih baik. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang berguna dan dirindukan, baik di dunia ini maupun di surga. Kebaikan tidak hanya membahagiakan orang lain, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Jazakumullahu khairan katsiran telah menyaksikan kisah Aisyah di Reaktor Junior. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya berbuat baik dan menolong sesama, serta bahwa setiap amal kita akan dihisap di hari kiamat. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang mengerjakan amal syaleh, baik lelaki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Quran Surat An-Nisa 124. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan marilah kita terus berbuat kebaikan, karena setiap amal kecil kita dicatat dan akan menjadi cahaya bagi kita di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.